Di era modern seperti sekarang, organisasi menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks. Tidak hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan, menjaga etika kerja, mengelola sumber daya manusia, dan beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Karena itu, pemahaman mengenai perilaku organisasi menjadi penting agar perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan mampu menghadapi berbagai perubahan. Untuk memahami hal tersebut, mari kita bahas beberapa pertanyaan berikut. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mika Datubara dengan NIM 2410312220001 dengan absen nomor 21. Di sini saya akan menjadi presenter pada video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa topik menarik nih yang berkaitan dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Materi yang akan kita bahas meliputi kepercayaan organisasi, whistleblowing, algorithmic management, perilaku budaya kerja menuju digitalisasi, serta bagaimana memimpin perubahan meskipun tidak memiliki jabatan formal. Nah, penasaran kan? Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan trust breach dan trust repair? Mengapa memperbaiki kepercayaan lebih sulit daripada membangunnya? Nah, menarik nih. Jadi, trust breach adalah kondisi ketika kepercayaan seseorang atau kelompok itu rusak akibat tindakan yang dianggap melanggar harapan atau komitmen yang telah disepakati. Nah, contohnya seperti seorang pemimpin menjanjikan penghargaan kepada tim jika tim tersebut mencapai target, tetapi ternyata janji tersebut tidak ditepati. Akibatnya, anggota tim merasa kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan. Sementara itu, trust repair adalah upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Biasanya ini dilakukan melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, atau transparansi, dan juga bisa tindakan nyata yang menunjukkan bahwa adanya perubahan. Memperbaiki kepercayaan itu sangat sulit dibandingkan membangunnya karena pengalaman negatif itu cenderung lebih mudah diingat daripada pengalaman positif. Nah, ketika seseorang itu pernah dikecewakan, mereka akan menjadi lebih berhati-hati dan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum kembali percaya lagi. Itulah sebabnya menjaga kepercayaan sangat penting dalam sebuah organisasi. Pertanyaan kedua, kapan whistleblowing menjadi tindakan politik dan apa dilema etis yang dihadapi oleh whistleblower? Nah, whistleblowing itu teman-teman adalah tindakan melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan tidak etis yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Whistleblowing itu dapat menjadi tindakan politik ketika laporan tersebut mempengaruhi kekuasaan, jabatan, atau kepentingan pihak tertentu. Misalnya nih, seorang karyawan itu melaporkan praktik korupsi yang dilakukan oleh pemimpin perusahaannya. Nah, ketika dia melaporkan, itu akan berpotensi mengubah posisi atau kekuasaan dari seseorang. Maka masalah tersebut nggak hanya soal tentang etika, tapi juga persoalan politik organisasi. Nah, seseorang whistleblower sering menghadapi dilema yang sangat sulit, di mana di satu sisi ia ingin melakukan hal yang benar dengan mengungkapkan pelanggaran, namun di sisi lain ia berisiko kehilangan pekerjaan, dikucilkan oleh teman kerja, atau menghadapi tekanan dari pihak yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu, whistleblowing ini seringkali membutuhkan keberanian yang besar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa itu algorithmic management? Dan bagaimana algoritma dapat menggantikan fungsi first line supervisor? Nah, algorithmic management adalah sistem pengelolaan pekerjaan yang menggunakan algoritma atau teknologi digital untuk mengatur dan mengawasi aktivitas
karyawan. Jika sebelumnya pengawasan itu dilakukan secara langsung oleh supervisor, kini sebagian tugas tersebut bisa dilakukan secara otomatis oleh sistem. Misalnya nih, algoritma dapat menentukan jadwal kerja, membagikan tugas, memantau produktivitas, hingga memberikan penilaian kinerja. Contoh yang mudah ditemukan adalah pada aplikasi transportasi online. Pengemudi menerima tugas dan dievaluasinya melalui sistem, tanpa harus selalu berinteraksi dengan supervisor manusianya. Meskipun begitu, algoritma tetap memiliki keterbatasan teman-teman, di mana pengambilan keputusannya itu yang membutuhkan empati, pertimbangan moral, dan komunikasi interpersonal masih memerlukan peran manusia. Pertanyaan keempat, bagaimana cara mengubah organisasi yang terbiasa dengan banyak rapat dan aturan menjadi organisasi yang lebih cepat dan digital? Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa perubahan budaya tidak bisa dilakukan secara instan. Langkah pertama adalah menjelaskan alasan perubahan dan manfaat yang akan diperoleh oleh seluruh karyawan. Setelah itu, organisasi perlu juga menyediakan pelatihan agar sebuah anggota mampu menggunakan teknologi baru. Nah, pemimpin juga harus menjadi contoh dalam menerapkan budaya kerja digital tersebut. Selain itu, organisasi perlu memberikan dukungan selama proses perubahan agar karyawan itu tidak merasa kesulitan. Nah, budaya baru ini akan lebih mudah diterima jika seluruh anggota organisasi dilibatkan dalam proses perubahan. Dengan demikian, komunikasi yang baik dan konsisten dalam pelaksanaan kebiasaan lama dapat berubah menjadi budaya kerja yang lebih efektif dan juga modern. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara mengajak manajer senior mendukung perubahan digital jika kita hanya seorang staf biasa? Wah, menarik nih. Banyak orang berpikir bahwa kepemimpinan itu hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki jabatan tinggi. Padahal seseorang juga dapat memimpin melalui pengaruh yang dimilikinya. Langkah pertama yaitu membangun kredibilitas. Tunjukkan bahwa kita itu memahami perubahan yang sedang dijalankan dan mampu memberikan solusi yang bermanfaat. Selanjutnya itu, jelaskan keuntungan perubahan tersebut menggunakan data dan juga fakta yang jelas. Libatkan para manajer senior dalam proses pengambilan keputusan agar mereka itu merasa dihargai. Nah, ketika hubungan yang baik itu berhasil dibangun, dukungan akan lebih mudah diperoleh. Dengan kata lain, pemimpinan itu tidak selalu berasal dari jabatan, tetapi juga dari kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi penting dalam organisasi dan harus dijaga dengan baik. Whistleblowing berperan dalam menjaga integritas organisasi meskipun sering menimbulkan dilema etis bagi pelakunya. Terus perkembangan teknologi juga menghadirkan algoritmik manajemen yang membantu mengelola pekerjaan secara efisien. Selain itu, perubahan budaya kerja menuju digitalisasi memerlukan komunikasi, pelatihan, dan dukungan yang berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting itu, di mana setiap orang itu dapat menjadi pemimpin perubahan meskipun tidak memiliki jabatan formal. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu memahami konsep dalam perilaku keorganisasian. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sukses dan semangat belajar. Bye-bye.